Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanja Haji Muhammad, semester 1, kelas B, prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel beserta fungsinya. Langsung saja ke sel pertama, yaitu plasma membran. Plasma membran berfungsi sebagai sel memberikan perlindungan bagi sebuah sel. Fungsi membran sel memberi sel strukturnya dan mengatur bahan yang masuk dan keluar sel. Sel kedua, mitokondria, yaitu produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler meliputi metabolisme energi, menghasilkan glucose dan menghasilkan Ca. Ketiga, centriola sebagai organel yang berfungsi untuk pembelaan sel. Keempat, vakuola. Vakuola mempunyai beberapa fungsi pada sel. Tumbuhan diantaranya berperan dalam turgitas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbuhan sebagai lisosom dan membentuk proses homeostatis. Kelima, lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang mengandung enzim hidrolit yang bermanfaat sebagai mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai kondisi. Yang keenam, nukleus. Nukleus adalah organel terbesar berbentuk bulat yang terdapat di dalam sel. Yang ketujuh, ribosomas. Merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan RNA yang akan berubah menjadi protein. Yang kedelapan, Golgi kompleks. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Fungsi Golgi kompleks ada beberapa. Yang pertama, membantu vesikuler sekresi. Selanjutnya, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat berlangsungnya modifikasi protein. Yang kelima, sebagai transportasi lipid. Sel selanjutnya adalah mikroplasma. Merupakan salah satu organel berbentuk gluden yang berletak berseberangan di seluruh isi plasma. Berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan migrasi sel, sebagai tempat membentuk alur pembeluhan, sebagai kerangka sel, sebagai penggerak silia maupun filagli, berperan dalam ekspresi sifat. Sel selanjutnya, mikrotubule adalah jaringan syarat protein sitoplazma terkecil yang berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan protein motorik yang disebut mesioin atau pembentuk filamen. Jenis protein yang menyusun rangka sel mikrofilament adalah aksin, log fungsi, kontraksi otot, stabilitas sel, transformateri, pembelaan sel.
Yang ke-10, round endoplasma. Untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. 11. Small endoplasma. Fungsinya adalah untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Sama dengan yang di sebelah tadi. Yang sel terakhir, sitoplasma berfungsi 5. Fungsinya dari sitoplasma adalah perannya dalam pergerakan organel serta sel secara keseluruhan. Selanjutnya, sitoplasma juga bertanggung jawab untuk memberikan bentuk sel. Sitoplasma memiliki peran penting dalam mengangkut material keseluruhan dari satu organisme. Sitoplasma mengangkut struktur internal sel. Dan terakhir, sitoplasma berfungsi berbentuk kimia antara organel-organel lainnya. Dan sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.